Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Ari di pelajaran Matematika Pengolahan Data bagian kedua. Dalam materi menyajikan data kali ini, kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Coba kalian perhatikan data nilai matematika kelas 5 berikut. Bagaimana caranya menjadikannya dalam bentuk tabel ya? Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Pertama, tentukan data terendah dan data tertinggi. Kemudian, tuliskan data urut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu, hitunglah banyak setiap data dengan memberikan turus. Perhatikan tabel berikut. Yang ditunjukkan spidol warna biru adalah urutan data terendah sampai tertinggi. Data nilai paling rendah adalah 5 dan nilai paling tinggi adalah 10. Kemudian buatlah turusnya untuk menghitung data yang muncul yang ditunjukkan oleh spidol berwarna orange. Lalu jumlahkan turus tersebut sehingga muncullah frekuensi atau banyak siswa yang mendapat nilai matematika seperti dalam tabel yang ditunjukkan oleh warna kuning. Maka didapatkan tabel yang disajikan adalah seperti berikut. Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan tabel penjualan buku di toko Ayesa. Langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Di sini adalah gambar buku ya. Yang kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Lalu, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Coba kalian perhatikan tabel penjualan buku di toko Ayesa. Karena semua bilangan dalam tabel adalah kelipatan 5, maka pada soal tersebut boleh tentukan buku berwarna coklat mewakili 10 buah, dan buku yang berwarna hijau mewakili 5 buah. Selanjutnya, tentukanlah banyak buku untuk setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Maka, diagram gambar data penjualan buku di toko Ayesa adalah seperti yang kalian lihat pada video yang disajikan. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjutkan. Tetap fokus dan semangat ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalian sudah belajar cara menyajikan data dalam diagram batang di kelas 4. Sekarang kita review kembali ya. Perhatikan tabel tinggi badan beberapa siswa kelas 5 berikut. Ada 5 siswa dengan tinggi badan yang tertera pada tabel. Cara menyajikan diagram batangnya adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Lalu tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Lalu, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Dan pastikan jarak setiap data sama besar ya. Nah, inilah hasil akhir diagram batang yang sudah kita buat. Mudah bukan cara membuatnya? Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Cara membuat diagram garis hampir sama dengan cara membuat diagram batang. Coba kalian perhatikan tabel penjualan buku tulis di toko Ayesa selama 6 bulan. Langkah-langkah membuat diagram garis adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar. Lalu, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Kemudian, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Lalu, tariklah garis hubung antar titik yang telah kalian buat.
Nah, inilah hasil akhir dari diagram garis penjualan buku tulis di toko Ayesa. Mudah bukan membuatnya? Kalian semua pasti bisa. Tetap fokus dan semangat ya! Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran adalah materi baru di kelas 5. Oleh karena itu, kalian perhatikan baik-baik ya. Coba perhatikan tabel hasil donor darah PMI berikut. Dari tabel tersebut diketahui banyaknya kantong darah untuk golongan darah A adalah 70. Untuk golongan darah B adalah 63, untuk golongan darah AB adalah 35, dan untuk golongan darah O adalah 112. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut. Pertama, kalian tentukan dahulu jumlah seluruh data pada tabel. Jumlah data tersebut adalah 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112, totalnya adalah 280 kantong. Selanjutnya, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Untuk menentukan besar sudut golongan darah A adalah sebagai berikut. Banyaknya kantong yang dihasilkan pada golongan darah A yaitu 70 dibagi dengan total seluruh kantong 280 dikali dengan 360 derajat yaitu total keseluruhan sudut pada lingkaran. Sehingga dihasilkan angka 90 derajat. Nah, cara yang sama dapat dilakukan untuk golongan darah B, AB, dan O. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk golongan darah B dihasilkan 81 derajat, untuk golongan darah AB dihasilkan 45 derajat, dan untuk golongan darah O dihasilkan 144 derajat. Sekarang kita coba untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan menghitung persentasenya. Untuk menghitung golongan darah A, 70 dibagi 280 yaitu total seluruh hasil donor darah dikali 100% yaitu total dari keseluruhan persentase dalam satu lingkaran sama dengan 25%. Sehingga didapat hasil akhir sebagai berikut. Untuk golongan darah A 25%, untuk golongan darah B 22,5%, untuk golongan darah AB 12,5%, dan untuk golongan darah O 40%. Langkah selanjutnya adalah buatlah lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Gunakan busur derajat ya. Nah, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Kamu dapat membuat keterangan sesuai dengan besar sudut atau persentasenya, seperti gambar berikut ini. Perhatikan hasil diagram lingkaran berikut. Diagram tersebut menunjukkan bahwa golongan darah A sebanyak 25%, golongan darah B sebanyak 22,5%, golongan darah AB sebanyak 12,5%, dan golongan darah O sebanyak 40%, yang masing-masing ditunjukkan oleh warna biru, orange, abu-abu, dan kuning. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari Bu Ari ya.
Jika ada yang kurang jelas dan kalian ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke? Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe ya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.